Jadi gunung tuh nggak semata-mata kita melihat oh diem di situ aja, enggak mas. Tapi gunung itu terus berjalan selayaknya kita melihat awan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lingkar Semesta episode pertama bareng gua Hasya, dan di sini gua akan ngajak kalian untuk berpetualang dalam kehidupan. Dan di podcast ini gua akan ngobrol santai soal alam bareng salah satu narasumber gua yang sudah berpetualang jauh menapaki jejak alam. Biasanya sih dia ke gunung ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang gue udah bareng nih sama narasumber kita. Halo Adit, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, seneng banget nih bisa diajak ngobrol di podcast Lingkar Semesta ini. Sebelumnya nih, kita kenalan dulu gak sih biar lebih akrab gitu? Boleh kenalan dong? Baik, perkenalkan nama gue Adit. Asal gue dari Banten. Gue adalah seorang mahasiswa di Yogyakarta yang suka sekali hiking ke alam-alam gitu. Wih, keren banget hobinya nih. Ngomongin soal hiking ya, itu kan tentang Yes. alam. Uh, Apa sih yang bikin lo tuh cinta banget sama alam gitu? Wah, kalau mendefinisikan apa sih, kenapa sih cinta banget sama alam? Ini sangat susah dijabarkan ya. Kalau untuk apa sih yang bisa membuat kita balik lagi ke alam gitu kan? Karena alam tuh selalu menyuguhkan keindahan-keindahannya dan berbagai suguhan-suguhannya seperti ya isinya ada banyak kan, ada keindahannya, bahkan keindahannya pun bisa kita nikmati ya kan. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 15 kan, yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, dari surat Al-Mulk ayat 15 itu kita bisa mengambil pesan moralnya kalau kita ke alam itu tidak hanya kita menikmati keindahan alamnya saja, tapi kita juga bisa menikmati seisi-isinya. Ya kan kalau kita ke alam tuh pasti banyak banget kan yang bisa kita nikmati, dari mulai buah-buah yang ada di pohon, ya kan. Bahkan batang pohon pun ada yang berkhasiatnya bagus loh mas. Terus air pun di alam dan khususnya di gunung ya, kan banyak banget ya. Air tuh berasal dari pegunungan. Bahkan salah satu merek brand di Indonesia pun itu ngambil airnya pun rata-rata di gunung semua, ya kan. Jadi kalau saya pribadi ke gunung itu, kalau ke gunung pasti ya nggak mungkin kalau nggak mengambil air dari alam, karena ngambil dari sumbernya langsung, dan itu pun sangat-sangat alami dan masih bersih, belum ada zat-zat yang tercampur dalam air tersebut. Seperti itu mas. Kalau ngomongin soal ini ya, alam dan juga gunung Ya, itu suka dukanya di alam tuh apa sih? Biasanya kan lu outdoor gitu kan, kayak harus ada korban tenaga, waktu, pikiran gitu kan. Itu gimana tuh? Apa tantangannya? kalau tantangannya sendiri memang kalau untuk terjun ke alam sendiri itu nggak mudah ya kalau nggak punya bekal atau ilmu sendiri. Nah, kalau ke alam itu kita pun harus belajar cara bertahan hidup di alam seperti apa. Kita harus ya mengerti gimana cara bertahan hidup, gimana kita makan yang benar, nggak keracunan di sana ya kan. Terus tantangan buat di gunung tuh selain kita harus mengerti cara bertahan hidup, ya kita harus ya melestarikan apa yang ada di alam juga kan. Ya benar ya. Nah, tapi Mas Hasya tahu nggak nih kalau gunung itu sebenarnya berjalan loh mas, sama seperti awan yang Emang kita iya? lihat. Iya mas, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surat. Bentar, gue baru denger tahu kayak gitu. Oh ya? Iya serius. Oh, itu sudah dijelaskan malah mas dalam Islam, dalam agama saya. Masnya, mohon maaf nih, Mas Hasya Islam bukan? Alhamdulillah ya, gue Islam. Oh ya guys. Jadi Berarti udah Islam dari lahir. Oh Islam, hostnya ya. Gini mas, dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88 sudah dijelaskan nih mas.
yaitu engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, gitu Mas. Eh, di dalam surat An-Naml ayat 88 itu sudah dijelaskan kalau gunung itu berjalan sama seperti awan. Tapi ya manusia kan tidak menyadari hal itu kan, kalau Iya, benar. kalau gunung itu sebenarnya berjalan, tidak diam saja di tempat ya kan. Contohnya kita mengambil salah satu contoh Gunung Krakatau yang ada di Banten yang di Selat Sunda sana. Iya. Itu kan kala itu gunungnya meletus di tahun berapa ya? Saya 800-an. ya tahun segituan lah. Itu meletus. Kan biasanya kalau meletus pasti hancur ya. Iya. Ini tumbuh lagi anaknya. Itu secara tidak langsung tuh ya gunung tuh hidup. Gunung tuh tidak benda mati atau hal yang mati lah. Gunung itu malah hal yang apa ya, yang hidup, bahkan Makhluk hidup lah makhluk ya. hidup dia sama seperti binatang, tapi ini lebih ke alam. Jadi gunung tuh nggak semata-mata kita melihat oh diam di situ aja, enggak Mas, tapi gunung itu terus berjalan selayaknya kita melihat awan, tapi memang manusia saja tidak sadar akan hal itu. Keren ya kalau dipikir-pikir. Tidak terbayangkan kan kalau gunung sebesar itu bisa berjalan bahkan mengitari bumi, bahkan gunung itu kan menjadi pasatnya dunia ya, khususnya Indonesia tuh kan banyak gunung ya. Iya. Itu tuh Indonesia tuh sebagai ibarat kata paru-parunya lah atau jantungnya dunia lah dan pasaknya dunia. Ini kalau salah satu gunung di Indonesia ya takutnya ya ada yang meletus itu, wah bisa beberapa negara bisa terkena imbasnya gitu. Keren sih pembahasan mengenai gunung ya. Tapi ada nggak sih Mas di gunung nih yang kira-kira masih orang yang nggak mau jaga kebersihan gitu? Oh, Kebersihan alamnya kadang tuh kayak mereka masih buang sampah sembarangan atau Ya. gimana? Masih ada nggak? dalam pengalaman saya di beberapa hiking banyak sekali pengalaman yang saya temukan saat di alam nih, para apa ya, pendaki-pendaki yang nakal gitulah, yang buang sampah sembarangan, yang mencemari alam, yang nggak membawa sampahnya turun kembali, nggak menguraikan sampah gitu kan. Itu tidak jarang, bahkan hampir sering saya temui di alam-alam bebas sana, para pendaki itu kalau bawa sampah ke atas itu nggak semuanya ya, rata-rata tuh suka ditinggal aja di atasnya gitu. Jadi nggak tanggung jawab ya? Ya tidak tanggung jawab kurang lebih. Dan kalau di atas itu yang tidak boleh dibawakan biasanya tisu basah, karena tisu basah itu sangat susah sekali terurai, tidak seperti tisu pada biasanya kayak tisu yang tidak basah ya kan. Nah itu tuh kalau dibuang di alam bebas itu bahaya banget itu Mas, karena ya tahu sendiri kan teksturnya tisu basah tuh sangat ini ya, sangat Ini apa, seratnya ini banget seratnya ya? tuh beda seperti serat-serat pada tisu biasanya gitu kan. Itu terus ada lagi plastik. Ini plastik nih, wah ini sampah yang paling utama banget, yang kayaknya setiap pendaki pasti akan membawa plastik ke atas gitu kan, dari mulai kantong plastik, bahkan cemilan-cemilan snacknya dia kan masih dari plastik juga kan. Itu sangat-sangat lama banget terurainya kalau itu tidak dibawa lagi ke bawah, karena kalau itu tidak dibawa ke bawah itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungannya jadi nggak baik gitu, jadi sampahnya numpuk gitu kan. Jadi kalau hiking alam itu bawa sampah ke atas, bawa lagi sampahnya turun ke bawah gitu kan. Jadi bawa naik sampah, bawa lagi turun lagi sampahnya gitu lah kurang lebih. Jadi tuh orang hiking ya harusan tuh menjaga ya kebersihan alamnya, entah itu di perjalanan naik maupun turunnya juga harus. Nah itu hal yang hal yang wajib banget dilakukan ya kan. Dari beberapa pembahasan kenapa sih gue suka mendaki atau hiking ke gunung itu, karena ya kan gue Islam. Gue juga Islam dong. Oh, lu juga Islam ya? Ya gue
ada beberapa mengikuti anjuran para Nabi. nabi ya kan. Seperti Nabi Muhammad SAW kan pernah mencari ilmu sampai gunung Jabal Uhud. Iya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah mencari ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga Jabal Uhud. Itu lama sekali di sana. Itu Nabi Muhammad tuh ke Gunung Jabal Uhud itu setelah hijrah dari Madinah ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini melakukan hiking ini setelah ia hijrah dan mencari ilmu dan bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya gue senang lah, ternyata hobi gue itu bisa selaras dengan agama gue juga gitu loh. Jadi kan menurut kata gue menjalankan sunnahnya juga kan. Iya. Gitu kurang lebih. Keren sih alasannya. Oke, ngomongin soal alam nih. Ada nggak pesan buat para pendaki biar tetap menjaga kebersihan alam, menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah gitu, teratur lah intinya. Menghormati alam, karena alam kan menyimpan banyak rahasia ya, dan itu tempat tinggalnya para makhluk hidup yang lain juga. Ya. Untuk pesan untuk para pendaki-pendaki yang nakal di luar sana, pesan gua sih ya, kalau kalian ingin menapaki jejak petualangan kalian ke alam bebas, khususnya ke gunung atau ke bukit, tolong banget nih jaga kelestarian alam, jangan buang sampah sembarangan. Tolong banget nih, yang suka buat tisu basah itu sangat riskan banget, rentan banget buat alam gitu kan. Ya ada yang ngumpet-ngumpet. Iya, itu bahaya banget kan. Jadi untuk kalian semua, tolong bawa lagi sampahmu pulang. Kalau kalian naik bawa sampah, kalian pun turun bawa lagi sampah kalian. Jaga kelestarian alam kita semua. Ini kita tuh di sini hidup cuma sementara, jadi jagalah untuk semuanya. Gitu aja sih. Pesan dari Mas Adit berarti jaga alam, karena alam itu tempat semua makhluk hidup berkumpul. Ya, betul. Nggak cuma manusia doang yang tinggal di alam. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai alam, terutama soal hiking. Jadi, buat kalian yang suka hiking, boleh banget. Tapi, wajib menjaga kelestarian alamnya. Dan juga, kalian yang hiking sama aja melakukan sunnah Nabi. Selain membuat tubuh sehat, kalian juga dapat pengalaman yang nggak bisa ditemukan dimanapun. Tapi, tetap menjaga keselamatan dari diri kalian dan juga kelestarian dari alam tersebut. Gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Lingkar Semesta. Sekian dulu podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi memberikan sedikit wawasan untuk langkahmu selanjutnya. Jangan ragu untuk terus melangkah, karena setiap rintangan pasti membawa pelajaran. Gua Hasya pamit undur diri dan see you di episode selanjutnya. Dadah.